Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Anjeni dari Lokal Piaut A Angkatan 2021. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal-soal. Akidah adalah perkara yang harus dan wajib untuk diyakini oleh hati seseorang, dan keimanan atau keyakinan yang tanpa ada keraguan sedikitpun kepada dasar-dasar ajaran Islam yang diberikan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ada juga menurut bahasa akidah berarti mengikat atau ikatan, sedangkan menurut istilah akidah berarti perkara yang wajib dibenarkan oleh hati sehingga menjadi kenyataan yang teguh. Adapun nama-nama lain dari akidah yaitu antara lain At-Tauhid, Al-Iman, Al-Fiqhul Akbar, As-Sunnah, dan Ushuluddin. Sistematika yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan ruang lingkup akidah. Yang pertama, ilahiyah. Ilahiyah adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan atau Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan atau af'al Allah, dan sebagainya. Yang kedua, nubuwat. Nubuwat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, karamat, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ruhaniyah. Ruhaniyah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Yang keempat, sam'iyah. Yang terakhir yaitu sam'iyah, artinya adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, ajab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Yaitu sejak manusia lahirnya ke dunia, yakni bahwa manusia sejak lahirnya telah memiliki fitrah beragama tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Menurut pandangan Islam, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadian yang suci dan murni. Manusia terlahir dalam keadaan bersih tanpa mempunyai dosa, walaupun orang tua yang melahirkannya mungkin telah berbuat dosa. Faktor penyebab dari terjadinya penyimpangan fitrah, yang pertama, syaitan atau iblis. Ajakan dan godaan syaitan merupakan sebab pertama dan pokok dalam penyimpangan fitrah manusia. Dijelaskan dalam hadis Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku telah ciptakan para hambaku dalam keadaan hanif atau lurus dan cenderung pada kebenaran, dan sesungguhnya mereka ditetangi syaitan lalu menyeret mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka yang aku halalkan buat mereka, dan memerintahkan mereka untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya dariku." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, meniru atau taklid lingkungan dan kedua orang tuanya. Tidak bisa pungkiri bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar pada diri seseorang, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka bapaknya yang menjadikan agamanya Yahudi atau Nasrani atau Majusi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, lalai dan sibuk mengikuti syahwat. Lalai dengan sebab gemeriap dunia dan sibuk menikmati perhiasannya seringkali melalaikan manusia dari Rabb-nya dan memalingkannya dari fitrah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang berfirman, "Dan ingatlah ketika Rabb-mu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, atau seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb-mu? Mereka menjawab, betul, atau engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami dilakukan
Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami atau Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Rabb, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan ilah sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172-173. Tauhid rububiyah, yang berarti mengesahkan Allah dalam penciptaan, kekuasaan, kepemilikan, dan kewenangan Allah sebagai satu-satunya zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalil tauhid rububiyah yang pertama, Allah khaliqu kulli syai'i wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Quran Surah At-Jumar 62 menyimani bahwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi rizki bagi setiap manusia, binatang, dan makhluk lainnya. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam bentuk beribadah hanya kepadanya. Demikian juga di dalam penggalan ayat Alhamdu terkandung makna tauhid asma wa sifah. Tauhid asma wa sifah adalah mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Dalil uluhiyah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum illahu wahidu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Robmu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 163. Dalil yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 21. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Islam adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya. Sedangkan ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan hamba tidak melihatnya, maka Dia melihat hamba. Islam, iman, dan ihsan, ketiganya adalah cahaya. Semakin dekat kita dengan cahaya itu, semakin kuat keinginan kita untuk menyinari hidup ini dengan cahaya ketaatan kepada Allah dan menghindari dari gelapnya kemaksiatan. Ketika cahaya ini adalah jembatan menuju surganya, karenanya mengisi hidup, umur, dan waktu dengan iman, ihsan, dan Islam termasuk inti perkara dalam pergolakan hidup. Manakala ketiganya paripurna dalam praktiknya, berarti seorang hamba benar-benar terpatri untuk beribadah kepada Allah, ya Islam, iman, dan ihsan, termasuk komponen dalam beribadatan kepadanya. Masa pranatal merupakan titik awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu di saat manusia belum lahir atau masih berada di rahim ibu. Menanamkan nilai-nilai keimanan pada masa pranatal yaitu dengan selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, selalu berselawat, beribadah, berpuasa, dan membacakan tasbih. Pendidikan dan metode pada janin yang pertama, seseorang ibu mendoakan anak agar sehat hingga masa persalinan. Yang kedua, seseorang ibu menjaga kehamilan dengan makan yang mengandung nutrisi yang baik serta halal. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban ibadah, wajib maupun sunat. Yang keempat, mendengarkan tilawah atau musik klasik. Yang kelima, keadaan emosional seorang ibu selama masa prenatal menjadi sangat penting karena memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan janin.